Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauji dari Universitas Juanda Bogor, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Publik dengan NIM D2310772. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen dan organisasi, Ibu Haja Harita Rahmawati dan Bapak Faiz. Sebelumnya saya izin akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat yang berjudul peran organisasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Langsung saja, pendahuluan, yaitu tata kelola yang baik atau bisa disebut good governance merupakan prinsip yang penting yang memungkinkan pemerintah menjalankan fungsinya secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, baik organisasi formal maupun informal memegang peranan penting atau krusial. Mereka tidak hanya bertindak sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, namun juga sebagai pengawas, pengamat, dan penggerak perubahan sosial. Organisasi-organisasi ini termasuk organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau yang sering disebut LSM, organisasi masyarakat sipil, dan asosiasi profesi, berkontribusi dalam menciptakan mekanisme partisipasi publik, mendorong transparansi, dan mendorong akuntabilitas di berbagai tingkat pemerintahan. Misalnya, LSM sering dilibatkan dalam pengawasan anggaran publik, pemantauan kebijakan, dan serta memberikan pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia. Melalui kerjasama antara pemerintahan dan organisasi-organisasi tersebut, diharapkan dapat mewujudkan tata kelola yang lebih baik, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Mungkin itu dari pendahuluan tentang artikel yang saya buat. Lanjut, next. Di sini ada metode penelitian. Metode penelitian saya pribadi itu menggunakan metode kualitatif dengan tanpa observasi secara langsung, tetapi dengan cara menganalisis dari berbagai sumber terkait untuk menggali pemahaman mendalam mengenai peran organisasi. Penelitian ini juga menggunakan metode library research atau studi keperpustakaan. Jadi selain menggunakan metode kualitatif, saya juga menggunakan metode studi literatur. Metode ini mengandalkan sumber-sumber tertulis yang tersedia untuk menganalisis dan memahami peran organisasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Next, di sini lanjut aja, kita langsung ke pembahasan. Dan yang tadi saya sudah paparkan di pendahuluan, lanjut ke pembahasan, yaitu yang pertama yang akan kita bahas itu yaitu peran organisasi dalam mendukung transparansi pemerintahan. Pembahasannya, transparansi adalah salah satu prinsip utama dari tata kelola yang baik organisasi, terutama lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat sipil, memainkan peran penting dalam mendorong keterbukaan informasi. Jadi
organisasi-organisasi masyarakat ini jadi sebagai tali sambung antara pemerintahan dan masyarakat biasa itu atas transparansinya, keterbukaannya tentang pemerintahan ke masyarakat, kurang lebih seperti itu. Lanjut next, yang kedua, ada peran organisasi dalam menegakkan akuntabilitas pemerintahan. Akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan pemerintah kepada publik. Organisasi seperti LSM, media, asosiasi profesi memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas melalui audit, pemantauan kebijakan, dan pelaporan kinerja pemerintah. Jadi secara tidak langsung organisasi masyarakat ini mengawasi bagaimana kinerja pemerintah, mengawasi bila mana ada yang tidak cocok, yang tidak sesuai dengan apa yang harus dilakukan, maka organisasi inilah yang menjadi orang pertama yang akan meluruskannya kembali kepada jalan yang seharusnya dalam seperti itu untuk menegakkan akuntabilitas. Next, di sini ada peran organisasi dalam meningkatkan partisipasi publik. Partisipasi publik adalah elemen penting dalam tata kelola yang baik, di mana masyarakat memiliki suara dalam proses pengambilan kebijakan. Organisasi masyarakat sipil memberikan platform bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemerintahan. Next, di sini ada yang 4 yang paling krusial, yaitu tantangan yang dihadapi organisasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi selain daripada yang tadi 3, ternyata ada tantangan yang harus dihadapi oleh organisasi masyarakat tersebut, antara lain yaitu kurangnya dukungan dan akses pada informasi. Dan yang kedua, ada ancaman terhadap keberlanjutan organisasi. Dan yang ketiga, ada tekanan politik dan hukum. Jadi tidak organisasi masyarakat ini tidak dengan kalau berjalan itu tidak jadi tidak seenaknya gitu dalam pemerintahan yang itu. Yang pertama yang tadi saya sebutkan yaitu kurangnya dukungan dan akses pada informasi. Jadi kurangnya pendukungan dari pemerintah tersebut. Dan yang kedua, ada ancaman terhadap keberlanjutan organisasi. Dan yang ketiga, tekanan politik dan hukum. Yang 2 sama 3 ini sangat berkesinambungan. Terlihat dari organisasi, bukan organisasi, contohnya dari negara kita sendiri, bahwa kalau semisal teman-teman mahasiswa yang suka demonstrasi menyuarakan hak pendapat yang seharusnya disuarakan, terlebih mereka dengan niat yang baik, yaitu menegakkan kembali, mengasih tahu pemerintah bahwa jalan yang harus dilakukan oleh mereka itu seperti ini. Peran mahasiswa untuk demo itu yaitu mengembalikan pemerintah ke jalan yang seharusnya dilaksanakan. Tetapi sekarang sudah tidak lumrah. Kalau mahasiswa ada yang demo, banyak
yang diinterogasi, banyak yang dibungkam suara-suaranya. Begitupun tidak jauh seperti organisasi ini, LSM. Semisal kalau LSM ini menyuarakan pendapat gini. Terlebih kalau semisal hal itu sangat krusial, sangat fatal. Tetapi emang benar faktanya emang seperti itu, bisa jadi oleh pemerintah itu dibungkam. Yang pertama biasanya dalam hal media sosial. Hal media sosialnya diblok, apapun itu nanti dilacak gitulah. Mungkin yang paling krusial itu tantangan yang paling besar. Next langsung mungkin langsung ya, dan ini ada nomor 5. Nomor 5, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi untuk tata kelola yang lebih baik. Kerjasama antara pemerintah dan organisasi masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk mencapai tata kelola yang baik. Beberapa bentuk kolaborasi ini mencakup program bersama, konsultasi kebijakan, dan pelatihan bersama antara pemerintah dan organisasi masyarakat. Next, langsung ini ada kesimpulannya, yaitu kesimpulan peran organisasi masyarakat, khususnya lembaga swadaya masyarakat atau yang disebut LSM dan kelompok masyarakat sipil penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Organisasi-organisasi ini bertugas untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, yang semuanya merupakan elemen fundamental dari tata kelola yang baik. Namun, meskipun berperan penting, organisasi-organisasi ini juga menghadapi tantangan besar, seperti yang tadi saya katakan. Yaitu kurangnya akses informasi, terbatasnya dukungan keuangan, ancaman politik atau hukum. Hal ini seringkali berdampak pada keberlanjutan dan efektivitas implementasi. Oleh karena itu, hal poin yang harus diterapkan mungkin dari sekarang gitu, yang bisa menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau biasa disebut good governance, mungkin bisa dimulai dari kerjasama antara pemerintah dan organisasi masyarakat. Itu sangat penting dan karena secara tidak langsung pemerintah dan masyarakat ini simbiosis mutualisme, jadi saling menguntungkan dan saling juga membutuhkan gitu. Jadi kalau semisal ada kerjasama dan apapun itu, dalam hal lain yang paling penting yaitu kerjasama, itu masyarakat dan pemerintah itu bisa berkoneksi secara tidak langsung. Memang banyak pemerintah yang berkoneksi, tetapi jika diwakilkan oleh organisasi masyarakat, setidaknya masyarakat ini merasa teranggap lah, merasa mereka itu sangat penting di kepemerintahan itu. Secara keseluruhan, peran organisasi masyarakat sipil dalam tata kelola yang baik tidak hanya mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, namun juga berfungsi sebagai penggerak sosial yang penting, serta menurut perhatian seluruh pemangku kepentingan dan solusi sistematis ketika menghadapi tantangan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, Muhammad Fauji, untuk artikel yang saya buat
mengenai tentang peran organisasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Bila mana di sini ada yang ingin ditanyakan kepada saya terkait presentasi yang saya buat, boleh chat saja pribadi ke saya lewat mungkin nanti komen di bawah ini, komen di postingan ini, dan saya insya Allah akan jawab. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.